Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat Google Form dengan mengatur ekspresi reguler atau dalam bahasa Inggrisnya disebut regular expression dan kecocokan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya match. Nah, bagi yang masih bingung apa itu regular ekspresi, ini ialah Google Form yang kita buat dengan men-setting isinya ya. Biar lebih mudah, saya akan memberikan sebuah contoh. Sebuah contoh seperti ini ya. Nah, sebelum tersebut yang pertama sekali kita lakukan yaitu kita harus menuju ke Google Form. Ya. Untuk menuju ke Google Form, kalian bisa ketik Google Form di Google. Kemudian pilih yang Google Form buat dan analisis survei gratis. Ya, ini ya. Yang linknya itu www.google.com/id ini yang from about ya. Yang ini ada about. Kalian klik ini. Nah, kemudian pilih buka Google Formulir. Nah, ini dia contohnya. Saya akan berikan sebuah contoh. Ini dia. Kemudian untuk melihatnya, klik ini pratinjau ya. Yang gambar mata. Nah, ini dia contohnya. Misalnya kalian ketik nama, misalnya siapa? Nama Muhammad. Tahun masuk 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika 5 maka akan keluar seperti ini. Wajib 4 angka. Ya, bukan 5 angka. Kalau lebih daripada 5 dia akan error ya. Kalau lebih daripada 4 dia akan error. Kalau 2 juga dia akan error. Ya, harus isi 4. Nah, ini dia yang dimaksud dengan ekspresi reguler. Jadi kita bisa mengatur jumlah yang ingin kita masukkan ke Google Form. Nah, inilah yang dimaksud dengan ekspresi reguler. Nah, ekspresi reguler ini dia mungkin kita harus tahu dulu Google Form kita itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Kalau Google Form kita dalam bahasa Inggris, maka akan keluar yang disebut dengan regular expression dan match, dua ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ekspresi regular dan juga kecocokan. Kalau dalam bahasa Inggris regular expression dan match ya. Nah, untuk membuat seperti ini saya akan membuat di tutorial ini ya. Ini contohnya seperti ini dia contohnya. Kemudian untuk membuat yaitu kita harus membuat sebuah Google Form yang baru. Nah, untuk membuatnya kita kembali dulu. Kita pilih kosong ini ya. Kita pilih kosong. Yang ada tombol plus ini. Kemudian sini ya, atur nama file Google Form. Jadi nama filenya apa? Di sini nama filenya belum ada ya. Formulir tanpa judul. Ini bisa kalian ganti namanya, misalnya apa? Contoh formulir. Kemudian atur judul Google Form. Ya, atur judul Google Form. Ini diatur judulnya. Ini dia judul. Kalian mau isi judulnya apa misalnya? Misalnya judulnya yaitu data alumni. Ya, ini data alumni. Kemudian ini dia atur deskripsi judul Google Form. Ini ada deskripsi judul. Kalian bisa isi apa? Kalau tidak isi juga tidak masalah. Nah, untuk mengisi misalnya ini apa? Untuk mahasiswa, misalnya USU.
Kemudian setelah mengatur deskripsi, mulai membuat pertanyaan dan pilih menu tambahkan pertanyaan. Menu tambahkan pertanyaan yang ini, tambahkan pertanyaan. Ini dia sudah ada contoh satu. Untuk menghapus kalian bisa pilih ini hapus. Misalnya nih sudah kosong ya. Untuk menambahkan yang baru, ini klik tambahkan pertanyaan. Dia akan keluar sebuah pertanyaan yang baru. Kemudian pilih metode cara pengisian jawaban. Nah, metode pengisian jawaban ini dia pertanyaan, kita isi dulu pertanyaan apa. Yang paling sering itu tentu saja nama. Ya, ini dia pertanyaannya. Kemudian apa tadi? Pilih metode cara pengisian jawaban. Nah, metode pengisian jawaban yang ini dia, ada banyak. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada tarik turun, ada upload file, skala linear, isi pilihan ganda, kotak centang, tanggal, waktu. Nah, saya akan mencoba untuk memilih jawaban singkat. Dia akan isi jawaban singkat. Dan misalnya contoh paragraf, akan keluar paragraf. Ya, jawaban singkat dengan paragraf ini berbeda ya. Kalau jawaban singkat dia jawabannya pendek, kalau paragraf dia jawabannya panjang. Di sini dari tutorial ini saya akan memberikan contoh dua, yaitu pilih jawaban singkat atau paragraf. Nah, berkaitan dengan judul di atas yaitu ekspresi reguler. Kalau kita menggunakan ekspresi reguler, kita hanya bisa menggunakan dua pilihan untuk mengisi jawaban, yaitu jawaban singkat atau paragraf. Ya. Saya akan mencoba untuk memilih paragraf saja atau jawaban singkat. Dua aja. Ya, saya pilih jawaban singkat. Ya. Jawaban singkat. Kemudian pilih menu wajib isi atau deskripsi atau validasi respon. Nah, ini dia menu wajib isi. Kalau kita contoh ini artinya wajib diisi. Dia tidak bisa submit kalau tidak mengisi jawaban yang ini. Saya pilih wajib isi aja. Kemudian di titik 3 ini ada dua pilihan, ada deskripsi kayak tadi untuk menjelaskan. Misalnya deskripsi ini untuk menjelaskan apa yang ingin diisi. Isi nama lengkap Anda dengan benar. Kemudian validasi respon. Validasi respon ini, nah dia akan keluar seperti ini. Di sini ada ekspresi reguler. Kalau kita tidak, contoh ini dia tidak ada di sini ya, tidak ada ekspresi reguler. Jadi kita harus pilih validasi respon. Nah, di angka ini kita ganti. Jadi kita pilih ekspresi reguler. Ya. Setelah kita pilih ekspresi reguler, ini polanya, jangan diisi dulu polanya. Ingat, jangan diisi polanya sebelum isi tag kesalahan. Karena biasanya ada yang sebagian error. Jadi untuk mengatasi error, jadi kita isi tag kesalahan khusus terlebih dahulu. Ya. Isi tag kesalahan khusus. Wajib isi duluan. Ya. Saya isi apa? Seperti saya akan memberikan sebagai contoh ya, tahun. Tahun dia akan ada 2015, 2014, ada yang diisi 15. Nah, untuk antisipasi mengisi 15 dengan 2015, jadi kita taruh wajib isi 4 angka. Jadi ketika diisi 2 angka, misalnya diisi 15. Untuk tahun 2015 dia akan error. Dia harus diisi dengan 2015, yaitu 4 angka supaya tidak error. Wajib isi 4 angka. Nah, pola ini dia sudah tadi. Yang ini ya. Kemudian berisi. Berisi ini kita ganti dengan seperti ini tadi.
pilih ekspresi reguler dan kecocokan. Jadi yang pertama kita pilih ekspresi reguler. Ini dia ekspresi reguler. Kemudian pilih kecocokan. Ini ya. Ini dia yang maksud dengan kecocokan ini ya. Nah, ini bagi yang Google bahasa Indonesia ataupun Google From berbahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris dia tidak dapat ekspresi reguler, tapi yang dapat itu regular expression. Kalau kecocokan ini dia tidak ada juga, tapi yang ada match. Jadi kita pilih match. Karena saya menggunakan Google bahasa Indonesia, jadi saya pilih seperti ini, ekspresi reguler dan kecocokan. Nah, pola ini yang akan kita atur. Ini ada, nah, ini dia, memang tulisannya kecil. Kalian bisa lihat di deskripsi video ini, ya apa-apa saja fungsinya. Nah, saya akan memberikan contoh seperti ini. Nah, ini dia. Saya ketik ulang. Ini dia backslash D, kemudian kurung awal. Nah, ini dia ya. Nah, saya akan menjelaskan fungsi dari 4 digit ini. Ini dia ada yang bersama yaitu backslash D. Dia sama fungsinya dengan ini dia ya. Ini yaitu digunakan untuk mengatur hanya boleh diisi dengan angka, baik itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9. Jadi ketika kita mengisi backslash D, kita bisa mengisi angka hanya kita isi angka, yaitu angka dari 0 sampai dengan 9 boleh diisi. Berarti angka cuma ada 10, yaitu 0 sampai dengan 9. Misalnya diisi huruf abjad, dia akan error. Nah, kemudian dia berdampingan dengan tanda kurung seperti ini. Arti tanda kurung seperti ini dia untuk mengatur hanya boleh diisi dengan karakter yang ada dalam tanda kurung ini. Tanda kurung ini dalam bahasa Inggrisnya yaitu bracket. Ya, misalnya seperti akan saya berikan contoh ini. Ini artinya yaitu hanya boleh diisi dengan huruf abjad A sampai Z, dan huruf abjad tersebut huruf kapital. Nah, ketika isi seperti ini, jadi kalau kita isi huruf kecil dia akan error. Kalau seperti ini dia, kalau kita isi huruf besar dia akan error. Kalau seperti ini dia hanya boleh diisi dengan karakter ini. 1, 2, 3, 4, 5, tanda plus, tanda min, underscore atau sama dengan. Misalnya diisi dengan angka 6, dia akan error. Nah, begitu juga seperti ini. Dia hanya boleh diisi huruf kecil, dan huruf kecil tersebut A, B, C, D, E. Misalnya F, huruf kecil dia akan error juga. Nah, arti dari tanda kurung ini dan tanda seperti ini. Ya. Saya akan ketik huruf besarnya tanda ini. Yang 1 sampai 4. Ya sama. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tanda seperti ini. Tanda seperti ini dia. Ini dia. Artinya yaitu simbol brace digunakan untuk membuat karakter minimum dan maksimum yang dibatasi oleh tanda koma. Yaitu digunakan untuk membuat karakter minimum dan maksimum ya. Karakter minimum dan maksimum misalnya wajib diisi dengan 4 angka. Ya. Misalnya berarti minimumnya 4 dan maksimumnya 4. Seperti contoh di atas ya. Ini dia minimumnya. Ini dia maksimumnya. Jadi dia wajib diisi dengan 4. 3, kalau diisi 3 dia akan error. Kalau diisi 5 juga dia akan error. Jadi wajib diisi 4. Ya, misalnya kita buat di sini 2, 4. Jadi ketika dia bisa diisi 3, 2, dan 4. Kalau 1 dia akan error dan lebih dari 4 dia akan error juga. Nah,
Kemudian untuk membuat tersebut ini namanya apa ya bahasa Inggrisnya? Ini brace namanya ya. Ini brace. Kalau ini dalam bahasa Inggrisnya dia bracket ya. Ini dia. Nah, saya akan mencoba untuk mengisi ini. Jadi kita isi yaitu tanda backslash, bukan slash ya. Kalau slash dia seperti ini. Tapi backslash dia seperti ini. Backslash D. Kemudian kita buka break dia seperti ini, break. Ya, break. Betul break seperti ini. Saya akan lihat dulu. Ya, simbol break. Simbol breaknya yaitu kita minimum kita isi yaitu 4. Kemudian apalagi diisi di sini yang dibatasi oleh tanda koma, yaitu diantaranya ada tanda koma ini ya, ada tanda koma, ini dia tanda koma. Jadi maksimum dan maksimum diantara minimum dan maksimum itu ada tanda koma dia, tanda koma. Kemudian maksimumnya juga 4. Nah seperti ini. Ya, kesalahan khusus tadi biasanya dia akan error ya. Tapi kita lihat dulu. Nah, untuk melihat kita bisa lihat pada tinjau. Data alumni. Ini deskripsinya. Tanda bintang ini wajib diisi. Ini secara wajib. Ini ada tanda bintangnya. Kemudian nama. Nama siapa? Kayak tadi Muhammad nama lengkapnya. Muhammad Iksan. Nah, kemudian di sini kirim ya. Apa ini belum ada? Nah, dia akan error. Maaf. Tadi saya ini maksudnya ini bukan nama. Kalau nama saya nama di sini dia akan error karena harus isi dengan 1 2 3 4. Dia bukan nama. Jadi saya akan buat ganti tahun ya. Tahun. Ini kita refresh. Nah, wajib isi tahun apa? Misalnya 2014 ya. Dia tidak akan error. Misalnya kita tambah 1, dia akan error. Nah, dia harus cocok dengan pola. Nah, ketika kita belum mengisi dia akan keluar tersebut. Kalau kita bisa ganti di sini wajib isi 4 angka ya. Nah, dia akan keluar kirim. Nah, dia akan error. Wajib isi 4 angka. Dia akan keluar seperti ini. Ini dia yang dimaksud dengan kesalahan tadi. Nah, kenapa saya bilang tadi ketika sebelum isi ini harus isi ini duluan? Karena ada yang sebagian error. Ini saya bisa menambahkan sebuah pertanyaan baru. Tadi ada kesalahan. Ini baru kita taruh nama. Nama kan dia jawaban singkat ya. Tapi saya taruh paragraf biar panjang. Kemudian di sini deskripsi wajib isi nama lengkap Anda dengan benar. Kalau ini setelah salah tadi wajib isi 4 angka. Nah, dia tahun. Nah, kita akan terjadi masalah baru yang ingin kita atasi seperti ini. Kita tinjau. Nah, dia nama tahun tamatan. Biasanya kan dia nama duluan baru tahun tamatan. Nah, nama ini kita bisa pindahkan ke yang paling atas dengan cara seperti ini. Ini kan ada tanda ini. Jadi kita bisa tekan di drag istilahnya, ditekan di mouse dengan dilepaskan, taruh ke atas.
dia akan seperti ini, dia akan pindah ke atas. Kita refresh, dia akan yang seperti ini. Misalnya apa? Pertanyaan ini wajib diisi. Ini ada tanda wajib diisi. Nama tidak wajib ya, karena tidak ada tanda bintang. Nama saya siapa? Muhammad. Ini dia. Kemudian jawaban Anda. Tahun seperti ini 2014. Ya, tidak akan error. Jadi kita bisa klik kirim langsung. Misalnya kita taruh tambah satu lagi. Jangan, misalnya 2014. Kita tambah satu. Dia akan error. Nah, wajib isi 4 angka. Dia akan keluar seperti ini. Jadi ini dia yang dimaksud dengan ekspresi reguler. Kalau kalian mengalami pertanyaan, kalau kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Ya, kemudian kalian bisa mengatur deskripsinya. Ini dia sudah diatur. Nah, misalnya nama kita harus isi dengan huruf kapital. Kita bisa juga mengaturnya. Kalau kita ingin seperti tadi, kita atur menggunakan ekspresi reguler. Pilih kecocokan. Kita isi ini duluan. Kita pilih wajib isi kapital. Pokoknya seperti tadi, kita menggunakan yang ini ya. Kita melakukan seperti ini, tanda kurung ini, tanda kurung bracket namanya, bracket. Kita pakai tanda kurung bracket. Nah, tadi ini dia bracketnya, bracket ini dia bracket. Kemudian kita taruh huruf besar A sampai Z ya, seperti ini. Kemudian seperti ini. Tentu saja dia hanya boleh diisi dengan A sampai Z saja. Kemudian dia akan butuh satu lagi karakter, yaitu spasi. Nah, untuk membuat spasi berarti kita harus menambahkan spasi. Untuk menambahkan spasi ini dia ya, coding untuk spasi, backslash S. Jadi kita taruh backslash S di sini, backslash S. Kemudian kita tutup kurung, atau dalam bahasa Inggrisnya right backslash, seperti ini. Dia ini hanya, kalau coding seperti ini dia hanya boleh diisi satu A sampai T atau S. Cuma kelemahannya itu cuma satu karakter saja. Dia nama kita tidak mungkin satu karakter. Nama kita pasti memiliki banyak karakter. Nah, untuk melihat tersebut, kita bisa lihat di pratinjau. Seperti ini ya. Kita lihat hanya boleh diisi satu karakter. Ya, akan error ya. Wajib isi huruf kapital tadi. Jadi kita harus membuat fungsi pengulangan. Fungsi pengulangan di sini ada dua, yaitu plus, digunakan untuk fungsi pengulangan minimal 1 sampai tak hingga. Kalau ini ya satu lagi, ini dia fungsi pengulangan juga. Fungsi pengulangan minimal 0 sampai hingga n. Jadi jumlahnya ya. Nah, penggunaannya seperti ini dia. Penggunaannya seperti ini. Dia ditaruh di luar bracket, di luar right bracket ya. Jadi saya menggunakan yang ini. Taruh tanda bintang, klik ya.
Kemudian di sini ada dia wajib isi. Taruh wajib isi. Kemudian kita bisa lihat sekarang. Nama. Pasti dia akan error. Wajib isi dengan huruf kapital. Saya nama Muhammad. Dia tidak akan error. Kemudian kita taruh spasi. Seperti ini. Dia hanya boleh diisi dengan huruf kapital. Misalnya ada satu saja huruf kecil, misalnya huruf kecil, dia akan error. Wajib isi huruf kapital. Nah, seperti ini. Kemudian pertanyaan wajib diisi. Kita taruh isi 2015. Nah, dia tidak akan error. Yang kita taruh satu saja kita tambahkan, dia akan error. Wajib isi 4 angka. Nah, ini dia sudah selesai. Kita membuat tutorial tentang cara membuat Google Form dengan mengatur ekspresi regular atau dalam bahasa Inggrisnya regular expression dan kecocokan, atau dalam bahasa Inggrisnya match. Nah, apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Nah, kemudian untuk mengirim formulirnya, kalian bisa klik kirim. Nah, jangan lupa kalian like video ini kalau video ini bermanfaat. Nah, saya akan memberikan tutorial tambahan, yaitu bagaimana cara kita melihat formulir yang telah disubmit. Nah, misalnya ada orang yang sudah submit ataupun sudah kirim formulirnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, tanggapan, satu dia tanggapan. Ini dia tanggapan Muhammad Ihsan tahun 2015. Nah, misalnya saya akan coba mengisi sekali lagi. Sini siapa namanya? Rahmat Maulana 2014. Klik kirim ya. Nah, dia akan memiliki dua tanggapan. Ini dia nama, ada Muhammad Ihsan, ada Rahmat Maulana. Kemudian tahun ada 2014, ada 2015. Kemudian satu lagi, kita ingin melihatnya dalam bentuk Excel. Kita bisa lihatnya, ini dia membuat spreadsheet. Kita klik ini, buat spreadsheet baru. Jadi kita buat spreadsheet baru. Dan terus namanya apa? Namanya contoh formulir tadi kan. Formulir. Nah, kita klik buat. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ini dia bentuk tanggapan dalam bentuk Google Spreadsheet ya, ataupun spreadsheet. Dia akan bentuk seperti ini. Misalnya kita buat pengisian formulir baru, dia akan terus bertambah seperti ini. Dia akan bertambah di sini, dan juga di sini, dan seterusnya. Nah, itulah tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.